Pas dia lari, Bunda jalan pelan-pelan. Makin lari dia, makin mau masuk pintu. Pas Bunda nengok Terus jaraknya kurang lebih tuh segini. Terus udah lama gitu kaku kan makin balik gini. Tadi kalau aku apa ya? Honor belum masuk kan tuh sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, welcome back to my channel Aiman Ricky Vlog. Kali ini gue luar biasa banget bisa kumpul sama teman-teman talent dari PK Management. Nah ini tuh segmen baru nih, program baru di channel gue. Ini namanya ada cerita. Ini sebenarnya idenya tuh dari Putri, karena Putri tuh banyak banget cerita-cerita horor. Kalau aku kan hidupnya horor ya, jadi aku cuma mendengarkan aja. Dan karena emang jarang-jarang ketemu, jadi sekaligus aku juga pengen tahu nih gimana sih cerita-cerita horor yang pernah dialami sama kalian. Sambil kita makan tentunya. Sambil. Oke, kalau gitu siapa yang pertama mau cerita dong? Ayo dong. Aku. Oke, kita dengarkan ceritanya dari Soraya. Emang aku dijek ke pacar aku itu horor gak sih? horor sih. Itu horor banget. Itu horor banget. Itu horor banget. Itu horor banget. Boleh lucu juga lah ya. Horor banget. Udah puas kan? Wah, lucu sih. Ya Putri, cerita horor apa Put? Yang Mau di rumah ini? boleh yang paling horor deh seumur hidupnya Paling Putri. horor. Gak ada yang ngalahin, gue paling horor tadi. Iya, ini paling horor banget. Yang Putri alami sebenarnya banyak banget. Cuman yang menurut Putri ini paling horor itu waktu zamannya kamar yang dulu masih pink itu dulu tuh sering banget diganggu di kamar. Pada suatu hari, suatu malam ya kan, Putri tumben-tumbennya tuh mau tidur di bawah jam 12. Biasanya Putri tuh kalau tidur tuh di atas jam 12. Tiba-tiba plok mau tidur. Terus kalian harus tahu, jadi ini kamar, terus di sebelah sini tuh ada wardrobe sepatu terus barang-barang lain. Ya kalau di kamar Putri itu banyak foto-foto pajangan gitu. Tiba-tiba jam 12 malam itu semua yang di wardrobe sepatu itu pada jatuh semua. Tok pada keluar. Terus yang di kamar Putri foto, Di sini? Di kamar yang kita dulu masih pink. Wow. Terus foto-foto pada jatuh semua. Dan itu tepat di jam 12. Jam 12 benar langsung prak. Ya udah, karena Putri positif kan pikirannya, angin. Padahal pikir-pikir lagi nggak ada angin gitu kan, pintu nggak kebuka. Dalam kamar. Iya, di dalam kamar. Tahun berapa Putri kira-kira? 2000 berapa ya kalau masih pink? 2017? Iya, 17 ya? 2017. Udah, itu menurut Udah Putri cuma lihat doang. Hah? Lihat doang. Iya. Dengar serok apa-apa. Gak Nggak teriak ada. Enggak. Diem dulu. Lah, kenapa? Lihat ke belakang, sepatu pada berantakan. Udah, habis itu udah mikir sejenak, udah ke bawah. Seminggu nggak mau bobo di kamar. Menurut Putri tuh horor banget. Kalau yang lihat itu pas Putri ada perut. Nah, boleh diceritain. Jadi, Bunda dulu dong. Bunda ada nggak? Bunda. Iya, kalau horor ya? Bunda Nah, pernah. yang paling horor Bun. Jadi gini, waktu itu Bunda sebelum nikah, Bunda itu lagi jalan-jalan di daerah Kuningan. Ya. Di situ itu ada kuburan, namanya apa ya? Karabikok ya? Iya. Bener Ada. nggak? Iya, Nggak. di dekat kokas kan? Ya, jadi di situ mau Bunda lagi nyetir terus tiba-tiba mau berhenti dulu, pas banget sampingnya itu kuburan. Oke. Nah, yang di atasnya itu ada tangga halte itu, tau nggak? Tahu. Nah, Bunda pas di situ berhentinya. Itu jam 1 malam. Tiba-tiba ada perempuan ibu-ibu. Jadi dia pakai jilbab warna hijau, pakai kayak baju terusan warna hijau. Dia dari tangga itu turun ke bawah sambil ngeliatin ke mobilnya Bunda. Jadi dia ngeliatin sambil jalan gitu. Jalan terus lama-lama dia lari. Oke. Lari nyamperin ke mobilnya Bunda. Udah pas udah mau lari,
kayak dia mau stopin, kayak mau masuk gitu. Dia gini, dia lari, lama-lama ngeliatin dulu, turun tangga, ngeliatin gitu, matanya melotot gitu kan, melotot, ngeliatin jalan pelan-pelan. Abis itu lama-lama bunda nggak berhenti. Jadi pas bunda berhenti, pas dia mau ngejar, bunda jalan pelan-pelan. Lama-lama dia lari, ngikutin bunda. Bunda sendiri. Enggak, bunda sama temen bunda berdua. Pas dia lari, bunda jalan pelan-pelan. Makin lari dia, makin mau masuk pintu. Udah, habis itu ya udah kabur lah bunda. Pas bunda nengok ke belakang, nggak ada. Tapi Bun di situ emang angker tau Bun. Pas bunda nengok ke belakang nggak ada sama sekali. Sampai bunda akhirnya muter 2 kali. Iseng banget ya kalau gua mah nggak mau muter. Ngebayangin nggak sih yang kayak tiba-tiba dia ngejar terus tiba-tiba lari. Tapi di situ pas bunda nengok ke belakang lari, tapi larinya itu dia masuk ke kuburan itu. Ngebayangin gak sih yang kayak ibu-ibu matanya serem gitu, yang kayak nenek-nenek gitu, tapi dia bisa lari gitu loh, kenceng ngejar bunda. Pas bunda nengok ke belakang, dia udah langsung larinya ke dalam kuburan gitu. Itu paling serem tuh. Itu paling serem. Kalau Arab Bun gimana? Arab itu kan kayak setengah tidur kan ya? Iya, setengah mimpi juga. Nah terus bunda lagi tidur sama teman bunda nih, si Cindy ada. Bunda kira suami bunda itu di sebelah belum tidur, ternyata sebenarnya tidur. Pas ditanya, bunda kayak rap-rapan setengah tidur, bunda ngeliatin gitu ke Cindy nih, misalkan ini Cindy ya. Iya, kamu anak aku sih ya. Jadi bunda ngeliatin begini, nggak taunya si Cindy ngapain? Di dalam setengah tidurnya bunda itu dia gini. Jadi kayak ngebaca, kayak ngebaca di samping kuping bunda. Kayak gitu. Terus akhirnya bunda melek gitu, pas bunda lihat lagi tidur. Masih belum bisa nyolek gitu, masih belum bisa. Cuma Masih susah kan, bangun juga susah. nggak bisa. Ya udah akhirnya bunda tidurin lagi. Dia bisik-bisik lagi di situ, tapi bunda nggak mau nengok nih, nggak mau melek nih. Akhirnya mau coba, lama-kelamaan pengen melek kan. Aduh mau melek susah, ayo dong bisa dong, ayo aku bisa nih melek, ayo aku bisa nih, kan perempuan kan nggak bisa. Iya. Ya udah pas mau coba melek, set nggak taunya ada rambut di atas sini. Jadi rambutnya begini, dipotong banget. Kelihatan rambut doang berarti. Rambut aja. Itu dari bunda ya? Dari Dipa. Pak Jeffrey. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau aku ada. Apa? Gimana? Cuma pernah ngeliat sekali seumur hidup, terus nggak pernah lagi. Jadi itu waktu itu masih lumayan. Jadi waktu itu masih TK kalau nggak salah, masih di rumah Sidoarjo. Waktu itu masih ingat banget, maghrib bangun tidur, sama mama itu disuruh buka apa namanya, gorden gitu. Gorden. Ya dibuka dulu gordennya. Nah, buka gorden. Terus tiba-tiba ada cewek di depan gorden. Jadi kayak ceweknya ngebelakangin Jeffrey gitu, kelihatan rambutnya doang. Terus jaraknya kurang lebih tuh segini. Jaraknya kurang lebih tuh segitu, ngebelakangin gini, set. Terus Jeffrey kan bingung, siapa nih cewek gitu, baju putih, rambutnya panjang kan. Terus ceweknya lama-lama gini. Kayak ngambil. Awalnya gini pelan-pelan, terus lama-lama kelihatan sininya merah gitu. Udah sampai segini udah tahu, wah ini setan. Mau teriak nggak bisa, mau kabur juga nggak bisa, jadi bener-bener kaku gini. Ceweknya masih makin gini. Gitu. Terus udah lama gitu kaku kan, makin balik gini. Banget emang ya. Jahil loh, itu nggak keselak lu. Ya tapi itu asli apa bohongan? Asli. Iman ada nggak? Kalau aku apa ya? Kayaknya serem semua ya. Serem semua hidup aku. Paling serem itu Kalau lu masuk-masuk kan tuh serem juga. Serem banget itu. yang belum bayar. Nagih utang itu serem banget. Soalnya nggak ada. Yang tadi. Itu doang. Ada yang realnya. Real Tapi gue doang. bener-bener sama kayak Jeff sih, pas kecil doang. Sekali dalam seumur hidup. Gue kok cerita horor ketawa ya? Gimana dong? Oh, gimana? Agak-agak serem nih ya. Enggak sih, menurut gue ini paling serem. Ya. Karena gue sekali doang mengalami ini pas TK juga sama kayak Jeff. Jadi gue mau
ngaji waktu itu. Dulu rajin ngajinya. Alhamdulillah. Jangan tanya sekarang. Ngaji nih berangkat sendiri gitu kan, karena deket dari rumah cuman kayak, jadi deket masjid gitu loh ngajinya. Nah di belakang masjidnya itu ada kuburan dan ada kayak keranda-keranda gitulah, karena itu emang suka disolatin di situ gitu-gitu. Terus udah tuh berangkat, biasanya sih nggak pernah sendiri. Nah pada saat itu sendiri. Pas berangkat aman. Nah pas pulang aku iseng aja nengok ke kerandanya gitu kan, pengen lihat di mana sih, nengok doang nih nggak nyamperin. Ya. Pas lihat agak ke atas sedikit, aku ngeliat apa coba? Apa? Aku lihat pocong. Itu masih sedikit terus kayak wow, amazing itu kakak pas lihat kayak bingung mau ngapain, terus udah jalan biasa lagi aja. Udah itu doang. Tapi kenapa sih kita tuh setiap orang hampir semua ya, kalau ngeliat kayak gitu nggak bisa ngapa-ngapain, Iya, diem. kayak freeze gitu loh. Tercengang gitu. Kenapa Udah gitu ya? nggak bisa lari tapi ya udah jalan biasa aja deh, gitu jalan cepet biasa tapi nggak Mungkin karena auranya dia terlalu kuat. Kuat ya. Nah kalau aku nih nggak tahu nih cerita serem atau lucu ya. mulai deh. Tapi ini nggak pernah aku ceritain ya, karena malu juga sih sebenarnya. Iya, punya malu kan. Jadi waktu itu aku disunat gitu. Enggak. Aku kan pulang nih ke rumah nenek aku di Garut. Di rumah nenek aku tuh cuma ada nenek aku sama kakek aku doang kan berdua. Nah terus otomatis aku tuh tidur sendirian. Nah tidur sendirian tuh aku kalau misalnya di kamar aku tuh kayak serem juga. Jadi aku tidurlah di ruang tamu. Ya di ruang tamu itu sendirian. 2 hari sebelumnya tuh buka-buka horor gitu, nonton film horor gitu. Baca atau nonton gue lupa nih. Nah, benerin dulu deh. Baca apa nonton nih? Lupa makanya antara baca atau nonton. Nah gue tidur kan ya, gue tidur. Tiba-tiba ngap gitu, ada gitu ngap, terus tapi udah gitu kelihatan kan biasanya gue tuh udah sering banget ngerasain erup-erup tuh kayak hitam aja. Kalau ini tuh putih, terus udah gitu kayak nindihin gua, tapi digitu-gituin. Serius, digitu-gituin. Iya, Digitu-gituin dia tuh kayak gua tuh kayak diperkosa. Iya. Serius, ini baru kejadian, makanya gue tuh kangen ini ya, udah lama nggak gitu deh. antara ini serem, kalau kayak itu lucu, makanya gue tuh kayak nggak ada kerasa enaknya, tapi kayak ngap tapi digitu-gituin gitu. Dan kelihatan itu putih gitu, kayak rambut panjang gitu kelihatan gitu. Saking ngapnya gitu, kayak susah banget tuh ngomong Allahu Akbar gitu kan. Nggak mau dikuatin karena kalau dikuatin tuh jadi nggak bisa napas. Iya. Sampai akhirnya gue tuh dilemesin aja, lemesin Siksa, udah gitu. Abis dilemesin langsung keluar. Nah, kan jadinya akhirnya jadi lucu kan. Akhirnya lucu. Itu dia tuh gue jadi mikir mungkin ini yang hantu tuh kayak gitu mungkin ya, mungkin menurut gua gitu. Jadi akhirnya Oh, jadi judulnya Aiman pernah disetubuhi ya? aku bilang jangan sampai deh. Nanti ada Tapi media yang mungkin- ngambil nih. Tapi mungkin kayak gitu sih. Iya. Karena sebelumnya tuh gua tuh antara baca atau nonton yang disetubuhi setan gitu mungkin. Oh, lo Kebawa. ngebayangin. Antara ke bawah ke alam bawah sadar gua mungkin gitu. Jadinya gua flashbacknya tuh gitu. Makanya setelah itu gua tidur nggak mau centang ini, jadi gua antara gini, ngebalik. jadi dari gitu. Ini gagal horor jatuhnya ya guys. Jadi ketawa. Tapi nggak tahu sih. Kalau kata orang ya kalau tidurnya terlentang malah gampang di Memang makanya kalau tidur tuh nggak boleh terlentang. Iya benar. Apalagi kalau punya rumah nih kayak gini, kita tuh kalau punya kasur nggak boleh di tengah-tengah ini. Oh. Iya, ini misalnya gini nih, ini kasur di sini terus kita gini, itu bakal sering banget. Terus Mbak Yu, pelamaran apa? Mbak Yu, kira-kira besok ada apa? Jadi aku lihat ada merah-merah, ada warna biru. Pesawat bukan? Lampu. Enggak, tapi aku pengen cerita dulu waktu SD. Oke, boleh. Oke. Iya, waktu dulu kan pemantapan ya. Setiap pemantapan itu ada temen teteh Amanda selalu bareng berdua nih kan, selalu ke sama gitu kan. Tiba-tiba teteh nggak tahu apa-apa kalau ternyata Amanda tuh nggak masuk, sakit. Nggak tahu tuh. Nah biasanya Amanda tuh kan teteh orangnya selalu terlambat ya, orangnya males ya, males, selalu terlambat, selalu terakhir, selalu pintu satpam tuh aku paling terakhir aja. Yang paling mau ditutup aja ya. Iya, seketika tuh teteh cepet-cepet nih, jarang banget kan, jarang-jarang cepet-cepet ke sekolah dan biasanya Amanda tuh udah di atas nungguin aku, udah gini gitu, selalu kayak gitu.
Udah tiba-tiba ngelihat Amanda, oh itu Amanda. Gila ya kan, Amandanya gini doang. Terus pas lah kok tumben gak ada balik gitu kan, Amanda gitu teriak kan, diam nanti gini, terus senyum dikit, ya kan, terus wah masuk udahlah aman gitu kan. Nah pas ke atas, pas baru masuk ke kelas Teteh, baru nanya, lah Amanda mana, udah duluan ya gitu kan, tumben banget. Hah, Amanda orang sakit kan? Hah sakit? Enggak, orang tadi ada di depan, orang ada di depan kok. Nggak ada orang sakit, yaudah di situ. Itu bisa dibilang jin bukan sih kalau yang Iya, gitu? iya. Karena di situ tuh, jadi sekolah Teteh itu terkenal. Jadi dulu ada bunuh diri di jembatan. Iya, dulu tuh terkenal banget dan cewek ini tuh emang sering iseng. Jadi gitu. Ya kalau itu juga Bunda juga pernah. Jadi kayak masih kecil sih. Ya. Jadi di kamar, kalau di pintu situ kelihatan kamar mandi. Jadi kelihatan kalau orang masuk mondar-mandir kamar mandi. Omanya Bunda ngeliat ada Bunda lewat situ masuk kamar mandi. Dipanggil lah. Lia. Keluarlah dari kamar mandi. Set, terus ngeliatin Oma. Senyum itu lama. Terus ditanya sama Oma, kenapa sih kamu kok senyum? Abis itu lari. Nah di situ posisinya Bunda masih tidur. Gak lama Bunda bangun, Bunda ke kamar mandi. Kamu ngapain sih senyum-senyumin Oma, katanya Oma. Senyumin apa sih orang baru bangun? Itu tadi kamu senyumin. Enggak, orang baru bangun. Maksudnya Bunda juga percaya kalau itu namanya jin. Kalau jin itu kan dia bisa menyerupai siapapun gitu. Aku juga ada. Apa ayo? Nanti ngagetin lah. Ada. Mau pilih yang mana nih? Dari yang mama papa atau dari yang universitas terkenal di Surabaya nih? Oke, universitas Universitas. terkenal. Oke. Lupa universitasnya yang mana. Jadi ada satu kelompok gitu isinya 5 orang, yang 3 ini udah kumpul di suatu taman gitu, satu taman. Kalau udah kumpul, ngechatin di grup kan, lu pada mana, gue lagi di taman nih, Akhirnya kumpul kan bertiga, baru 3 yang datang. 3 yang datang kumpul, ngerjain laptop, terus temennya 2 tiba-tiba datang juga, jalannya lemes gitu, duduk di depannya diajak ngomong, ini PR yang ini dong, ini kerjain. Diem aja, yang ini dong kerjain. Terus yang salah satu dari 3 ini kayak nyenggol sebelahnya kan, kok diem aja sih, kok mukanya pucet sih, terus masih diem aja, ngomong dong, masih diem aja. Habis gitu salah satunya ngechat yang 2 orang ini, ngomong dong gitu. Ternyata belum datang kan 2 ini, terus bilang gini, sorry ya, gue belum bisa datang, ban gue bocor gitu. Terus dia ngechat lah, terus yang di depan kita siapa nih? Yang bertiga kode-kodean kan, itu siapa? Habis gitu langsung noleh ke atas, yang 2 ini ngomong langsung, udah tahu ya. Masa aku ngomong gitu? Iya katanya. Itu udah terkenal makanya di Surabaya. Udah tahu ya. Terus langsung 3-3-nya lari udah. Tapi bukan dialamin sama lo langsung? Enggak. Oh. Ini cerita Orang lain yang terkenal banget. Cerita orang lain. Udah nih. Udah. Ini lanjut dari cerita ini. Jadi di rumah ini itu sempat ada bibi baru yang cuma 1 hari. Nah di dapur itu tuh ada 2 bibi di situ, bibi yang lama sama bibi yang baru. Ini bibi yang baru masuk, diam aja. Terus dengar cerita juga jarang mandi, bajunya itu aja, itu semua itu aja. Terus kalau disuruh apapun itu dia cemberut aja, bukan cemberut yang cemberut ya, tapi mukanya serem aja. Disuruh lah sama Bunda bikinin mie goreng, dibawa ke atas ke kamar, tok bawain. Serem. Udah gitu aja, serem tapi serem gitu. Set, udah. Akhirnya ditanya lah sama bibi yang lama di bawah, kamu kenapa sih nggak ganti-ganti baju? Kamu kenapa sih diem-diem aja gitu, nggak ada ngomong-ngomong? Ya nggak ada ngomong-ngomong sama saya, ngobrol kayak apa, jangan diem-diem aja. Tau nggak dia gimana? Penasaran ya sama saya. Ya Allah. Jadi cuma sehari doang? Iya. Itu dapat dari mana? Apa? Dapat dari mana foto? Dari adenya Akang. Penasaran sama saya ya. Masih penasaran. Kalau ditanya gitu terus, masih penasaran ya. Terus akhirnya udah dia pulang. Alasannya? Alasannya dia melihat sesuatu di sinilah. Sedangkan kita yang di rumah ini jarang banget ngelihat gitu loh. Yang ngelihat tuh kebanyakan tuh orang-orang luar. Memang Ya. memang dia diperlihatkan dulu. Ya siapa yang kuat aja sih intinya. Nah dia nggak kuat, dia bilang dia mau keluar, dia nggak kuat karena dia melihat di atas itu
ada perempuan yang gangguin dia, mau tidur juga ada yang gangguin dia, itu di dapur. Nah abis itu dia mau pamit pulang, terus dia pamitnya gini, saya pulang dulu ya. Kampungnya di mana? Kayak film Ibu Dara ya. Yang tahu film